Tema 9. Menjelajah angkasa luar. Subtema 1. Keteraturan yang menakjubkan. Pembelajaran 4. Coba perhatikan gambar berikut. Tahukah kamu benda apakah itu? Benda itu dibuat oleh manusia di bumi. Benda itu diluncurkan keluar angkasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama untuk kebutuhan komunikasi. Terdapat lebih dari 24.500 benda buatan manusia yang beredar di luar angkasa. Ada yang bisa menebak apa benda tersebut? Ya, benar. Benda yang kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan. Satelit buatan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirimkan ke bumi. Ada berbagai misi dalam peluncuran satelit buatan manusia, di antaranya yaitu untuk keperluan komunikasi dan informasi. Anak-anak tahu tidak misi lain satelit-satelit buatan manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita simak percakapan Udin dan Made berikut ini ya. Aku baru mengerti bahwa satelitlah yang membantu kita melakukan komunikasi dengan cepat dan akurat. Kata ayah, berkat satelit, kini semua informasi tersedia dengan mudah dan cepat. Ayah bilang, dulu sangat sulit untuk menyampaikan pesan ke seluruh kampung. Masyarakat harus menggunakan kentongan yang dipukul keras-keras. Sekarang, aku tidak pernah melihat itu terjadi di tempat tinggalku. Iya, ayah dan ibuku pun menceritakan hal yang sama. Sekarang, semua informasi dapat disampaikan dengan cepat. Misalnya, jika ada tetangga yang sakit atau perlu bantuan, biasanya Pak RT memberitahu warga lewat telepon atau pesan singkat. Bantuan pun segera datang. Itukah yang disebut dengan kehidupan masyarakat modern? Serba cepat dan dapat menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat. Tetapi, ayah mengatakan ada juga beberapa hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat modern. Ayah belum sempat menceritakannya padaku. Tahukah kamu, Made? Aku tahu itu. Saat ini mudah untuk mengetahui apa saja yang ingin kita ketahui. Pergi ke perpustakaan yuk. Ada beberapa sumber informasi yang dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Kita bisa meminta bantuan pustakawan di sana untuk membantu kita. Pasti ada artikel yang telah membahas hal itu. Setelah mendengar percakapan Udin dan Made, coba kalian simak bacaan tentang dampak sosial modernisasi berikut. Dampak sosial modernisasi. Modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang sangat pesat saat ini. Komunikasi kini tidak dibatasi ruang dan waktu. Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkirim informasi. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan keluar angkasa untuk kebutuhan komunikasi. Hingga kini, telah 8 kali Indonesia meluncurkan satelit komunikasi. Satelit terakhir yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah satelit Telkom 3S untuk menggantikan satelit komunikasi sebelumnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat. Teknologi industri yang semakin maju dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan dengan kualitas yang tinggi. Selain itu, kemajuan teknologi juga membantu pendistribusian barang hasil produksi sehingga barang dapat tersedia di mana saja dan kapan saja. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sebagai bagian dari modernisasi dapat pula menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat.
Masyarakat yang sudah paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju, sedangkan masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin tertinggal. Ketinggalan akan pemanfaatan teknologi dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Masuknya pengaruh asing merupakan salah satu dampak terbukanya sistem komunikasi dan informasi. Pengaruh asing tersebut banyak juga yang kurang sesuai dengan norma masyarakat di Indonesia, sehingga dapat dengan mudah menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan bidang industri menimbulkan pula dampak terhadap masyarakat. Contohnya adalah dengan adanya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Air, tanah, dan udara yang tercemar jelas akan membahayakan kehidupan masyarakatnya. Industrialisasi dengan menggunakan peralatan canggih pengganti tenaga manusia juga berdampak pada masyarakat. Dampak yang sangat nyata adalah meningkatnya pengangguran. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan bagi mereka semakin sedikit. Meningkatnya pengangguran dapat menyebabkan tindak kekerasan dan kriminalitas di dalam masyarakat. Tahukah kalian, modernisasi memiliki dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Dampak positif dari modernisasi adalah memberikan kemudahan hidup, teratasinya berbagai macam penyakit, meningkatnya produksi makanan, dan terbukanya berbagai lapangan kerja baru. Sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat cenderung mencintai produk luar negeri daripada produk dalam negeri sendiri. Masyarakat mulai meninggalkan budaya dan tradisi. Masyarakat menjadi lebih tertutup dan antisosial, dan yang terakhir, masyarakat menjadi lebih konsumtif. Perkembangan dan kemajuan teknologi membantu dan mempermudah manusia jika dimanfaatkan dengan benar. Perkembangan dan kemajuan teknologi digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya sehari-hari. Kemajuan teknologi juga diciptakan untuk memastikan adanya keteraturan dalam kehidupan sosial masyarakat. Setelah kalian memahami tentang modernisasi dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat, coba sekarang kalian baca cerita fiktif berikut ini. Anak-anak, tahukah kalian bahwa dalam sebuah cerita fiksi biasanya terdapat satu tokoh utama dan satu atau lebih tokoh tambahan? Tokoh keduanya biasanya ditentukan dengan melihat seberapa sering sang tokoh muncul dalam cerita atau dialog di dalam cerita tersebut. Kita juga dapat menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan dengan melihat jalan cerita dan tentang siapa cerita tersebut. Tokoh tambahan biasanya mendukung tokoh utama dalam cerita fiksi. Peran tokoh tambahan salah satunya untuk memperjelas watak tokoh utama. Coba sekarang kita isi diagram berikut ini berdasarkan teks bacaan tersebut ya. Watak tokoh utama dalam teks tersebut adalah antusias dan bertanggung jawab. Sedangkan watak tokoh tambahannya adalah bijaksana dan sabar. Peristiwa tersebut terjadi di rumah Rino. Berikut ini adalah gambar tempat peristiwanya. Hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan yaitu mereka berhubungan sebagai kakak adik. Jadi, isi cerita dari bacaan proyek Rino adalah Rino berpikir keras saat pulang sekolah. Ia mendapat tugas dari gurunya untuk membuat proyek sekolah. Kakaknya yang bernama Argia bertanya kepada Rino tentang masalah yang sedang dihadapi. Rino kemudian bercerita kepada kakaknya. Kakaknya yang baik segera membantu permasalahan yang dihadapi Rino dengan memanfaatkan internet, yaitu tentang berbagai cara membuat barang-barang yang diperlukan Rino
untuk dijual di sekolah dalam kegiatan proyek sekolah. Kakak Rino juga menasehati agar Rino bijaksana dalam menggunakan internet. Sekarang, dengarkan percakapan Udin dan Made berikut ini. Apa yang sedang kamu renungkan, Udin? Sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu yang penting sekali. Sebenarnya tidak terlalu penting, Made. Saya hanya berpikir bahwa ternyata sistem tata surya kita merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Setiap anggota tata surya mempunyai jalurnya sendiri. Mereka melakukan bagiannya tanpa mengganggu anggota yang lainnya. Coba bayangkan, jika salah satu planet tidak mau berada dalam jalurnya, pasti berakibat pada planet-planet lainnya, termasuk bumi kan? Lalu apa jadinya? Wah, saya suka pemikiranmu itu, Udin. Itu perumpamaan yang bagus sekali tentang pentingnya persatuan dan kesatuan di sekeliling kita ya. Apa jadinya jika masyarakat di dalam negara kita tidak bersatu? Pasti kacau balau dan tercerai-berai. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan harapan semua bangsa yang berdaulat di muka bumi, termasuk Indonesia. Bangsa yang bersatu akan memudahkan pembangunan dan tercapainya cita-cita bangsa. Apa sebenarnya makna persatuan dan kesatuan itu sendiri? Mari kita cari tahu dengan membaca bacaan berikut ini. Dari bacaan tersebut, kita dapat mengetahui beberapa hal berikut. Makna persatuan dan kesatuannya adalah negara Indonesia sebagai bentuk persatuan dari kumpulan suku-suku di Indonesia yang beragam dan mendiami wilayah geografis pulau-pulau di Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan juga diartikan rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di dalam wilayah Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan juga berarti semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Persatuan dan kesatuan bangsa diupayakan oleh para pendiri bangsa. Diawali dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 sebagai organisasi persatuan pertama di Indonesia. Dilanjutkan dengan Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 dan puncaknya adalah adanya Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Makna persatuan dan kesatuan di Indonesia saat ini, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia saat ini terus dipelihara karena sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memiliki ratusan suku dan adat budaya. Dengan tetap adanya persatuan, maka rasa kebersamaan, sikap toleransi, kekeluargaan, dan saling melengkapi akan tetap terjaga. Dan ini adalah beberapa contohnya. Pertama, mempelajari seni budaya dan kearifan lokal demi menjaga budaya Indonesia dari pengaruh gempuran budaya asing. 2. Menjalin silaturahmi dengan kerabat dan warga sekitar. 3. Tidak membeda-bedakan suku, ras, ataupun agama yang akan membuat perpecahan. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan pada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.